Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang queuing model, multiple channel model. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Putri Kurnia Handayani, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Dan tak lupa juga, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Belina Maulidia R dengan NIM 2021-53055. Yang kedua ada Febrina Larasati dengan NIM 2021-53058. Yang ketiga ada Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062. Yang terakhir ada Sheila Nurliza dengan NIM 2021-53080. Perkenalkan, saya Sheila Nurul Iza dengan NIM 2021-53080. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu model antrian. Antrian merupakan suatu kejadian yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir, supermarket, dan situasi lain yang merupakan kejadian yang kita temui. Antrian merupakan suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas layanan. Antrian tidak perlu hadir secara fisik di depan struktur fisik fasilitas layanan. Anggota antrian dapat tersebar di beberapa tempat sambil menunggu layanan datang ke tempat mereka masing-masing. Antrian disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan atau kapasitas, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan yang disebabkan oleh kesibukan layanan. Tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau mencegah guna timbulnya antrian. Selanjutnya ada jenis sistem dalam model antrian. Yang pertama, single channel model, yang kedua, multi channel model. Single channel model yaitu yang paling sederhana di mana ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau hanya ada satu fasilitas pelayanan. Single pass menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. Sebagai contoh adalah seperti seorang tukang cukur, pembelian tiket kereta api yang dilayani oleh satu loket, seorang pelayan toko, dan sebagainya. Yang kedua yaitu multi-channel model, yaitu saat dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal maupun antrian jamak. Seperti contoh, model ini adalah pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket layanan potong rambut oleh beberapa tukang potong. Perkenalkan, saya Belina Maulidia Rohma, NIM 2021-53055, akan menjelaskan mengenai multiple channel model. Mekanisme sistem multiple channel. Yang pertama adalah multi channel single pass. Sistem antrian yang menggunakan dua atau lebih fasilitas lainnya yang dialiri oleh aliran tunggal. Single pass terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada dua cara fasilitas lainnya yang dialiri oleh aliran tunggal, seperti contoh aliran pada talat bank. Yang kedua adalah multi-channel multipass, di mana sistem antrian yang melayani dengan beberapa jalur antrian dan beberapa pelayanan. Sistem ini terjadi antrian yang menggunakan dua atau lebih tahapan, di mana setiap tahapan mempunyai satu atau lebih fasilitas layanan, seperti contoh registrasi mahasiswa Universitas Muria Kudus. Selanjutnya adalah skema mekanisme sistem multiple channel. Yang pertama adalah multi-channel single pass. Di sini, pada gambar yang pertama, pelanggan datang kemudian menunggu pada antrian. Antrian di sini diartikan antrian tunggal. Kemudian pelanggan dapat memilih loket atau fasilitas layanan yang disediakan. Kemudian setelah selesai, pelanggan dapat keluar atau pulang. Selanjutnya adalah skema mekanisme multi-channel multipass. Pada gambar ini, pelanggan datang, kemudian menunggu pada antrian. Antrian di sini bermakna antrian tunggal. Kemudian pelanggan dapat memilih loket atau fasilitas layanan yang disediakan pada tahapan pertama. Kemudian pada tahapan layanan selanjutnya, pelanggan juga dapat memilih loket atau fasilitas layanan yang disediakan pada tahapan kemudian. Kemudian setelah selesai tahapan, pelanggan dapat keluar atau pulang. Penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu notasi dalam model antrian. Yang pertama ada N, yaitu jumlah pelanggan dalam sistem. Yang kedua ada PN, yaitu probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Yang ketiga ada lambda, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Yang keempat ada mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Yang kelima ada P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Yang keenam ada P, yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Yang ketujuh ada LS,
jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Yang ke-8 ada LQ, yaitu jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Yang ke-9 ada WS, yaitu waktu rata-rata dalam sistem. Yang ke-10 ada WQ, yaitu waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian. Yang ke-11 ada 1 per lambda, yaitu waktu rata-rata pelayanan. Yang ke-12 ada 1 per mu, yaitu waktu rata-rata antar kedatangan. S. Yang ke-13 yang terakhir ada S, yaitu jumlah fasilitas pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus pada persamaan yang digunakan dalam sistem pelayanan antrian, yaitu sistem pelayanan multiple. Yang pertama ada di mana mencari tingkat intensitas fasilitas pelayanan, yaitu P sama dengan lambda per mu dikali S. Apabila mencari probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, menggunakan rumus P0 sama dengan 1 per sigma S-1, N sama dengan 0, lambda per mu pangkat N per N faktorial, ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial dikali 1 min lambda per S dikali mu. Di saat mencari probabilitas kepastian N, pelanggan dalam sistem menggunakan rumus Pn sama dengan lambda per mu pangkat N per N faktorial dikali P0. Selanjutnya, lambda per mu pangkat N per S faktorial dikali S pangkat N min S dikali P0. Dan kemudian ada waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian, menggunakan rumus WQ sama dengan LQ per lambda. Waktu rata-rata dalam sistem menggunakan rumus W sama dengan WQ plus 1 per mu. Mencari jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem menggunakan rumus LS sama dengan lambda dikali W sama dengan LQ plus lambda per mu. Dan yang terakhir, saat mencari jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian dengan menggunakan rumus LQ sama dengan P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali P per S faktorial dikali 1 min P pangkat 2. Perkenalkan, nama saya Febrina Larasati dengan NIM 2021-53058 dari Program Studi Sistem Informasi Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal maupun contoh studi kasus tentang multiple channel model. Contoh soalnya sebagai berikut, yaitu sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat yang berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan perawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang sedang didiagnosa hanya luka ringan, mereka dapat melayani 12 pasien per jam. Laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Carilah operating karakteristik setelah diasumsikan ready state atau dalam keadaan siap. Pada bawah soal di sini terdapat skema atau gambaran dari sistem pelayanan rumah sakit pada ruang gawat darurat. Di sini, pasien datang dengan rata-rata kedatangan 12 pasien per jam. Kemudian, pasien akan menunggu dalam antrian untuk berobat. Di sini, antrian yang digunakan adalah antrian tunggal. Nantinya, setelah pasien menunggu, pasien akan diarahkan untuk memasuki fasilitas pelayanan, antara lain bagian S1, S2, ataupun S3, di mana setiap ruangan itu memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Setelah menerima pengobatan oleh dokter dan perawat, pasien dapat pulang. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian dari studi kasus yang telah saya sebutkan tadi. Berdasarkan contoh studi kasus di atas, yang telah saya sebutkan tadi, diketahui bahwa rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu atau yang disimbolkan dengan lambda adalah 12. Kemudian, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu disimbolkan dengan mu ada 5. Kemudian, jumlah fasilitas pelayanan disimbolkan dengan S ada 3. Dari komponen ini dapat dihitung tingkat intensitas fasilitas pelayanan, yaitu P sama dengan lambda per dalam kurung mu dikali S, kurung tutup. Kita masukkan nilainya,
lambda yaitu 12, kemudian mu dan S itu 5 dikali 3, menghasilkan 0,80 atau 0,8. Dari perhitungan tingkat intensitas ini dapat dicari probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Rumusnya yaitu P0 sama dengan 1 per dalam kurung sigma sebanyak N S-1 yaitu lambda per mu dipangkatkan N kemudian dibagi dengan N faktorial ditambah dengan lambda per mu dipangkatkan S kemudian dibagi S faktorial dalam kurung 1 dikurangi lambda dibagi S dikali mu. Kita masukkan nilai S dan N-nya. Di sini menjadi 1 per sigma 3 dikurangi 1 yaitu 2. Kemudian kita masukkan nilai dari lambda, mu, dan S-nya. Di sini P0 sama dengan 1 per 12 per 5. 12 ini dari lambda, kemudian 5 ini dari mu. Terus pangkat 0 itu dari nilai N. Kemudian per 0 faktorial ditambah 12 per 5 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Kemudian ditambah 12 per 5 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Perhitungan ini yang di dalam kurung ini adalah sigma S-1. Kemudian kita akan menghitung rumus selanjutnya yaitu lambda per mu dipangkatkan S, yaitu 12 per 5 dipangkatkan 3, kemudian dibagi 3 faktorial dalam kurung 1 dikurangi 12 per atau dibagi 3 kali 5. Kemudian menghasilkan P0 sama dengan 1 per atau dibagi 1 ini dari perhitungan yang 12 per 5 pangkat 0, kemudian ditambah 2,4 dari perhitungan 12 per 5 pangkat 1, kemudian ditambah 2,88 dari perhitungan 12 per 5 pangkat 2, ditambah dari 11,52 dari perhitungan yang dalam kurung ini. Kemudian menghasilkan P0 sama dengan 1 per, ini semua dijumlahkan, menghasilkan 17,8. Sehingga P0 mempunyai nilai 0,056. Kemudian dari perhitungan tingkat intensitas dan juga tingkat probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem, kita akan mencari jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Pada rumus, mencari jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian disimbolkan dengan LQ, di mana LQ sama dengan P0 di dalam kurung S atau lambda per mu dipangkatkan S, kemudian dikali P, dibagi S faktorial, dikali 1 min P dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari komponen rumus ini, yaitu P0 tadi setelah kita hitung, yaitu P0 menghasilkan 0,056. Sehingga kita masukkan 0,056, kemudian lambdanya adalah 12, dan mu adalah 5, kemudian dipangkatkan S adalah 3. Dan nilai dari P yang telah kita hitung adalah 0,8. Kemudian dibagi S faktorial, yaitu 3 faktorial, kemudian dikali 1, dikurangi P-nya itu 0,8, kemudian dikuadratkan. Menghasilkan 0,56 dikali 13.824, dikali 0,80 dibagi 6 dikali 0,04. Menghasilkan LQ sama dengan 0,619352 dibagi 0,24. Menghasilkan 2,58 pasien. Ini dibulatkan menjadi 3 pasien. Selanjutnya kita akan mencari waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian. Mencari waktu rata-rata pasien atau pelanggan selama menunggu dalam antrian. Di mana rumus itu disimbolkan dengan WQ. Di mana WQ sama dengan LQ dibagi lambda. Sama dengan kita masukkan nilai LQ yang sudah kita hitung tadi, yaitu 2,58 dibagi 12 menghasilkan 0,215 jam. Ini jam ya, tidak menit, karena pada soal itu dihitung per jam. Kita ubah menjadi menit, sehingga 0,215 jam dikali 60 menit, sehingga menghasilkan 12,9 menit. Sehingga rata-rata pasien menunggu antrian selama 12,9 menit. Kemudian kita mencari waktu rata-rata dalam sistem, di mana rumusnya adalah
W sama dengan WQ ditambah 1 per mu, di mana WQ tadi adalah 0,215. Kemudian ditambahkan 1 per mu-nya adalah 5, menghasilkan 0,415 jam. Atau kita ubah menjadi satuan menit, yaitu 24,9 menit. Jadi, pasien akan menunggu dalam sistem selama 24,9 menit. Kemudian kita mencari jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Rumusnya itu disimbolkan dengan LS, di mana LS sama dengan lambda dikali W atau dikali waktu rata-rata dalam sistem. Kita masukkan lambdanya itu 12, kemudian W-nya tadi kita hitung adalah 0,415, sehingga menghasilkan 4,98 pasien. Untuk itu, pasien adalah dibulatkan menjadi 5 pasien, sehingga pihak rumah sakit mengharapkan ada 5 pasien yang berada dalam sistem. Di sini kita rekap semuanya adalah hasil analisis sistem antrian multi-channel multi-pass yang telah kita kerjakan tadi. Hasil perhitungan analisis sistem antrian multi-channel multi-pass dari studi kasus di atas yaitu mencakup yang pertama, panjang antrian atau panjang antrian atau jumlah pelanggan yang diperkirakan menunggu dalam antrian atau LQ yaitu 3 pasien per jam. Kemudian, yang kedua, panjang antrian atau jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem atau disimbolkan dengan LS, yaitu 5 pasien per jam. Yang ketiga, rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam sistem untuk keseluruhan pelayanan adalah 24,9 menit, atau bisa dibulatkan menjadi 25 menit. Kemudian yang keempat adalah rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian untuk keseluruhan pelayanan adalah 12,9 menit, dibulatkan menjadi 13 menit. Ini adalah laporan hasil analisis atau laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.